Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agung di Ternak Suara Channel, di kanan sendiri AB Farm Gudean Sleman. Oke, hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, soal sistem ad libitum. Hari ini tanggal 17 September 2023. Kita lanjut soal materi kemarin ya, mungkin ada yang sedikit terpotong atau mungkin saya ulang aja. Banyak orang beranggapan bahwa pakan bebek itu boros. Benar atau tidak? Nah, itu persepsi kita masing-masing ya. Nah, itulah gunanya sistem ad libitum atau pakan selalu tersedia tetapi tetap terukur. Demikian juga dengan air minumnya. Jadi mengkondisikan bebek tetap sehat, produksinya stabil, proteinnya terukur, dan kebutuhan pakannya juga terukur. Itulah sistem ad libitum. Anggapan pakan bebek ini boros, banyak sekali yang WA kepada saya 1 jam 2 jam habis. Nah, ini kita harus mengkondisikan bebeknya supaya pakan yang menggunakan sistem pemberian pakan 2 kali, baik itu pakan jadi pabrikan home industry atau yang model pelet atau pakan kering ya, atau yang menggunakan pakan campuran, nyampur sendiri, dedak, bekatul, konsentrat, ataupun masih ditambahi komponen lain seperti nasi aking dan lain sebagainya. Pemberian pakan 2 kali, pemberian pakan pagi 1 jam 2 jam habis, demikian juga sore 1 jam 2 jam habis. Dibiarkan sampai ke pakan berikutnya, dikasih lagi 1 jam 2 jam habis, itu bebek akan rusak. Pertama kali bebek masuk memang kecenderungan pakannya boros. Ini saya alami beberapa kali dan juga teman-teman pasti akan mengalami. Bagaimana mengkondisikan, yaitu kita kasih lebih di saat bebek pertama kali masuk. Walaupun nanti sudah dihitung di umur 6 bulan ke atas, umur bebek ya, dikasih protein di 17% ke atas, kita sesuaikan dengan umurnya. Makanya inilah di awal kita menerapkan pemberian pakannya harus selalu tersedia, karena bebek pertama kali masuk adalah penyesuaian kandang. Seperti kemarin kita sudah saya ulas, pemberian pakan, penyesuaian kandang yang dibiarkan dari angonan, biasa berenang di sawah, berlari ke sana kemari, bermain air, masuk ke kandang dengan yang full intensif atau yang semi intensif, itu nanti jelas akan penyesuaian kandang. Demikian juga pakan. Pertama kali bebek masuk langsung dikasih full pakannya, 2 kali lipatnya, dipantau terus. Kalau di awal yang langsung menggunakan pakan jadi, dikasihkan lebih aja, habis kasih, karena kalau ada sisa pagi harinya masih bisa dikasihkan lagi. Karena saya menerapkan pemberian pakan cuman 1 kali sehari 24 jam. Tiap jam 7 pagi saya masuk kandang sampai pagi berikutnya pakan saya cek. Biasanya saya masuk jam 5 lebih 15 menit pagi hari. Pertama kali yang saya cek adalah pakannya masih ada atau tidak. Kalau nanti jam 7 saya masuk lagi setelah rutinitas selesai, saya cek sudah habis, berarti perlu saya tambah. Kita kasih pakan lebih, kurang lebih selama 7 hari biasanya. Normal itu penyesuaian adaptasi di kandang, lalu pakan, karena
di umur bebek masuk itu rata-rata di 5 sampai 6 bulan itu kita menggunakan seperti yang saya alami kemarin. Saya menerapkan di awal protein di 15%, saya awali seperti itu. Atau kita kasih full yang murah-murah aja, yang penting bebek kenyang. Kita kondisikan bebek dari masuk, yang penting pakannya sampai sore tersedia. Monggo, itu terserah kita ya selaku peternak. Kita pintar-pintar mengelola manajemen pakannya di awal bebek pertama kali masuk. Mau langsung pakan jadi atau dikasih bekatul saja, lalu perlahan-lahan ditambahkan konsentrat atau nasi aking sama bekatul, perlahan-lahan dikasih konsentrat. Itu strategi kita dalam menekan biaya, karena di awal bebek masuk itu jelas produksinya masih minim dan pasti telurnya aneh-aneh. Ada yang gembur, itu apa ya, tidak ada cangkangnya, cuman kulit arinya, terus ukurannya kecil, yang seukuran lereng, ada juga yang lonjong, macam-macam pokoknya. Itu kondisi di awal bebek bertelur, jadi jangan kaget. Kita kondisikan pakannya, kita perbanyak, nanti 7 hari sudah menyesuaikan pakan pagi sampai sore dan pakan sore sampai pagi. Ingat, kalau yang rutin memberi pakan jam 7 sampai jam 4 sore itu 9 jam, dan 4 sore sampai jam 7 pagi itu 15 jam. Dihitung sendiri. Ini contoh ya, contoh penerapan waktu aja ya. Dan pemberian pakan harus tepat, karena bebek ini hanya kebiasaan dan menghafal kapan di saat kita masuk, kapan kita memberi pakan, itu bebek akan selalu mengingat. Bahkan posisi tempat makannya pun selalu ingat. Diubah sedikit pun, misalnya kanan kiri, lalu diubah depan belakang, seperti di hadapan saya misalnya, itu bebek juga akan mengalami perubahan. Dan biasakan merubah secara frontal, baik dari pakan, posisi ember, dan sebagainya. Penyesuaian selalu bertahap. Setelah nanti kita lihat, misalnya 9 jam di awal kok habis, jam 7 jam dikasih, jam 9 habis, bebek akan puasa. Seperti urean saya kemarin itu, bebek itu membutuhkan energi, membutuhkan kalori, kalau terutama di malam hari, untuk bertelur, untuk menghangatkan badan. Karena kebanyakan bebek itu di siang hari banyak minumnya, sedangkan di malam hari banyak makannya. Ini perlu diperhatikan. Makanya di malam hari butuh tenaga untuk bertelur, untuk menghangatkan badan, butuh pakan yang lebih. Makanya pakan wajib selalu tersedia. Rata-rata untuk pakan nyampur itu yang sudah normal itu 1,6 on per ekor bebek, atau kalau per 100 nya itu rata-rata di 16 kg. Kalau yang pakan jadi rata-rata di 12 kg, 13 kg per 100 ekor. Yang pakan jadi pakan nyampur 16 kg per 100 ekor. Rata-rata seperti itu. Diukur kandungan proteinnya. Kemarin saya menggunakan pakan nyampur, tetap saya gunakan, saya hitung terus. Nanti saya tampilkan. Di awal bebek masuk, kandungan proteinnya saya hitung terus, bagaimana nanti kita tampilkan ya. Itu yang mungkin terlewatkan, cara mengkondisikan bebek di pakan jadi. Bagaimana kalau yang peralihan dari pakan seperti saya ya, pertama kali bebek masuk saya kasih pakan nyampur, lalu setelah 1 minggu, 2 minggu itu kita lihat progesteronnya di 30% atau 20%, lalu perlahan-lahan ke pakan jadi. Jadi juga memerlukan step peralihan yang perlahan-lahan. Saya menerapkan 1 minggu itu 25% yang makan baru atau pakan jadi saya taruh di atas, lalu 1 minggu lagi 50, yang pakan lama taruh di bawah, minggu ketiga 75, 25, atau bisa dipercepat tergantung kondisi bebek umurnya. Itu peralihan yang saya terapkan kemarin, atau yang mungkin terlewatkan, monggo ditambahkan di kolom komentar. Kita update dulu telur untuk hari ini. Ini saya global aja biar cepat ya.
Untuk tanggal 17 bulan 9 kondisi di kandang A1 sampai A4 yang masuk tanggal 15 Juni 23 atau 3 bulan 3 hari itu bebek 200 mati 1 199. Itu 3 bulan 3 hari total telur pagi tadi itu 170 butir atau 85,4%. Lalu pakannya ada peningkatan di 1,4 per ekornya, atau pakannya meningkat tapi produksinya juga stabil di 85%. Kalau kemarin sekitar itu ya, masih sekitar itu. Lalu yang di koloni A5 sampai A7 itu 150 ekor masuk saat tanggal 3 Agustus 2023, 1 bulan setengah atau 1 bulan 15 hari. Itu 150, telur 83 butir atau 55%. Konsumsi pakannya 1,3. Rata-rata seperti itu. Ada peningkatan jumlah telurnya tapi konsumsi pakannya juga meningkat. Karena rata-rata kemarin itu di 11-12, apalagi suhu malam cukup dingin. Di A8 sampai A10 itu 1 bulan 7 hari. Jadi selisih 7 hari sama yang A5 sampai A7. Itu 117 butir atau 79%. Rata-rata konsumsi di 1,3. Ini yang paling boros itu yang paling ujung di A10 karena setiap saat mati itu konsumsi pakannya paling boros, tapi produksinya juga bagus. Kalau yang lain yang di A8, A9 itu 24, 40, 40 sekitar itu. Yang di A10 paling ujung itu 49, 47, 45, 48, 46, 47 tadi pagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau dari total rata-rata nanti saya tampilkan ya. Rata-rata secara keseluruhan telur itu pagi tadi 370 atau 74,45%. Kalau konsumsi pakannya ada peningkatan total itu di 67,1 on, 67 kilo 1 on, atau di 13 kilo setengah per 100 ekor, atau 1,35 on per 1 ekor bebek. Ada peningkatan biasanya dipengaruhi oleh produksi yang meningkat karena butuh tenaga untuk bertelur, konsumsi meningkat, juga cuaca atau suhu itu berpengaruh pada konsumsi pakannya. Demikian yang bisa saya update sambil saya jaga stamina. Kemarin sempat ngedrop, sudah sembuh mau ngedrop lagi, belum sempat kemana-mana, dan mohon maaf kepada lupa kemarin dari Surabaya yang mau main ke rumah, ke kandang, saya lagi kurang fit. Lain kali kita komunikasi lagi. Terima kasih, saya Agung dari kandang sendiri di AB Farm Godian, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.